60 tahun ini ya Tuhan, telah banyak yang kami alami. Jatuh bangunnya, ups and downs, dan Universitas Kristen Indonesia ini Engkau kenal Uki ya Tuhan. Dari pemimpin-pemimpinnya, terutama ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan Universitas Kristen Indonesia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam keadaan apapun, kami sangat mengharapkan naungan Tuhan, terutama melalui para pemimpin-pemimpin yang telah Engkau panggil, Engkau utus, Engkau pilih ya Tuhan, untuk melayani di UKI ini. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami semua, keadaan kami dan situasi kami sekarang ini ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menciptakan Engkau. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Direktur Program Pascasarjana UKI, Pada Prof. Panca. Silakan. Sebagai alumni UKI, saya secara pribadi merindukan UKI yang berjaya. Di era saya kuliah waktu dari mahasiswa, hampir di atas 10.000 jumlah mahasiswanya menjadi tujuan alternatif setelah UI, karena lokasinya sama-sama di Salemba. Kalau kita pulang kampung, saya pulang di mana? Di UKI, bangga saya. Oh, di UKI ya. Apanya UI? Berhadapan. Nanti UKI sama UKI beda tipis ya. Cuma kita dibuat ada akarnya itu. Nah, ya. Kalau kita melihat apa yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Panca itu, ada beberapa karakter atau modal yang dimiliki untuk UKI. Barangkali memang ini suatu hal yang jarang sebenarnya direnungkan dengan mendalam. Saya misalnya sering mendengar hampir seperti klise, melayani bukan dilayani. Tapi yang paling klise lagi saya perhatikan menjadi garam dan terang. Padahal itu sebenarnya belum pernah direnungkan secara mendalam. Secara khusus kultur yang bisa diisi dengan apa yang disebutkan dalam ajaran firman ini merupakan sesuatu kekuatan besar sebenarnya. Kalau kita mendalami misalnya garam itu, saya baru paham betul itu garam dalam intensitas yang besar membuat kita tidak tenggelam sesudah saya berenang di laut mati. Kok nggak bisa tenggelam gitu? Jadi saya kira ini satu ungkapan yang disebutkan oleh Tuhan kita, menjadi garam itu membuat kita sebenarnya tidak tenggelam. Apapun yang terjadi, termasuk ya yang kita khawatirkan kemarin itu merupakan hal yang disesalkan. Tapi dalam proses yang terjadi semua, kadang-kadang ada hal yang tidak terduga dan itu merupakan bagian dari proses itu jadinya yang mungkin bagi UKI berat untuk mengembalikan suatu efek negatif yang terjadi dari peristiwa itu. Tetapi jelas renungan tentang ini, garam dalam jumlah besar, saya berenang di laut mati, kok nggak tenggelam sehingga kita membaca koran sambil tidur dan begitu. Ungkapan yang dahsyat ini dari Karolin. Saya melihat mana kira-kira 2.500 orang, lalu barangkali Kristus di situ. Ya begitu saja. Banyak batu-batuan yang di padang begitu, tetapi danaunya memang sangat bersih, tidak seperti danau tua Pak sudah sangat dipelihara. Tidak ada penegakan hukum di situ, hanya kesadaran betul dan culture yang terbangun di situ sedemikian rupa bahwa danau Galilea itu Galilea itu sangat bersih dan tidak ada secuil pun plastik atau kertas seperti di danau Toba itu. Padahal pemandangannya hampir sama, sehingga seorang wanita yang sama dengan saya mengatakan, Pak, sulit memfoto ini dan meyakinkan orang bahwa kita di danau Galilea karena mirip dengan di Terapat katanya. Ya, tapi bikin aja di bawahnya Galilea gitu. Saya kira inilah yang ingin saya katakan. Saya berharap tidak berhenti di sini, Pak Panca, dan harus merupakan suatu kegiatan yang sustainable sampai nanti mencapai suatu titik tertentu di mana kita bisa merumuskan suatu posisi UKI dan where to go dengan kembali kepada visi dan misi. Selamat berdiskusi dan terima kasih. Nah, secara teoritis, tiap kali kita mulai sesuatu itu pasti dengan doa. Berarti kalau seandainya dengan doa itu adalah sebuah teori atau sebuah konsep,
konsep itu akan terinternalisasi di kita dan kita berperilaku seperti itu juga. Itu harapannya. Nah, barangkali itu adalah culture yang akan kita bentuk. Jadi nanti manajemen risiko terakhir, yang terakhir nanti kita berangkat dari terakhir itu adalah doa. Jadi setelah mengerjakan semua rentetan manajemen risiko, yang terakhir kita berdoa. Berdoa itu artinya kita menyerahkan risiko yang ada, kemudian kita siap menghadapi risiko yang tersisa. Oke, itu sebagai itunya. Nah, kemudian karena saya berangkatnya dari orang yang suka baca buku, saya harus pakai konsep yang ada di buku. Yang kedua dulu deh. Yang kedua dulu. Langsung kedua. Nah, ini saya berusaha untuk meletakkan semua di sini supaya ngirit gitu, supaya nggak membeda semuanya. Ini ada kata-kata yang mungkin kurang terbiasa, seperti the road to hell is paved with good intentions. Ini ibu pendeta akan marah nih nanti ya. Karena jalan ke neraka itu ternyata diawali dengan perbuatan baik. Itu saya katakan selalu pada mahasiswa pada saat kuliah. Dan itu dasarnya itu saya kutip dari aplikasi game teori gitu. Dari aplikasi game teori. Kalau kita mau berbuat baik, misalkan ini biasa saya kasih contoh begini. Kalau kita memberikan duit 5.000 pada pengemis, besoknya dia akan minta lagi. Akibatnya dia akan menjadi pengemis seterusnya. Kalau kita tidak memberikan, barangkali dia akan berpikir ulang, barangkali akan masuk UKI dan kuliah di UKI, barangkali akan jadi dosen dan jadi rektor akhirnya. Itu ada peluangnya. Berarti di sini dengan kita berbuat baik, berarti menutup kemungkinan bagi dia untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Gitu. Cara berpikirnya adalah yang ini adalah short-sighted dan tidak short-sighted. Nah, kita harapkan dalam pola berpikir untuk semuanya, baik individual, institusi maupun sebuah negara sekalipun, itu adalah tidak short-sighted. Cuman kita terkadang berada pada posisi harus periode pendek itu, jadi harus terkadang short-sighted. Nah, bagaimana caranya meskipun kita berada pada posisi yang periode pendek, kita tetap pada pola pikir tidak short-sighted. Makanya di sini tujuan perusahaan itu adalah, saya kutip juga dari buku, itu adalah memaksimumkan shareholders wealth. Nah, ini adalah memaksimumkan katakan wealth-nya si pemegang saham. Kalau kita aplikasikan mungkin barangkali harus yayasan ya Pak ya. Yayasan. Jadi kita harus memaksimalkan yang maunya yayasan apa, itu yang kita lakukan. Dan ini akan tercermin semuanya, baik dari atas ke bawah, itu melakukan hal yang seperti itu. Jadi misalkan seorang office boy ditanya, apa yang Anda lakukan? Seharusnya kalau jawaban yang elegan itu adalah memaksimumkan kekayaan yang punya perusahaan. Nah, kalau seandainya arahannya itu jangka panjang seperti itu, pasti culture akan mengarah dan selalu benar. Dan di situ manajemen risiko tujuannya juga seperti itu, memaksimumkan atau meningkatkan value sebuah perusahaan. Dan value itu adalah dari 0 sampai T tak terhingga. Dan di sini saya ambil 60 karena sekarang kita pada tahun ke-60, kalau di sini adalah 0 dan sampai 60. Dan ini saya lihat, saya gambarkan pakai merah. Itu decline. Kalau seandainya harus kita gambarkan value, itu value UKIP sekarang decline. Misalnya kalau kita jual itu harganya rendah. Kalau kita jual harga rendah. Nah itu, dan faktornya banyak sekali ya. Yang kita sebut risk factors. Jadi yang pasar kredit saya rasa nggak begitu relevan. Tapi yang amat relevannya adalah faktor risiko operasional. Saya definisikan dulu risiko. Risiko adalah potensi kerugian. Karena kejadian kita tidak kendaki muncul. Jadi risiko itu muncul karena ada kejadian yang tidak kita kendaki. Nah, yang digolongkan dalam risiko operasional itu adalah kegagalan orang, kegagalan proses, sistem termasuk legal, reputasi dan strategi. Nah, barangkali proses strategi operasional itu adalah fokus dari kita, orang,
banyak sekali orang itu bisa melakukan kesalahan dan mengakibatkan kerugian rugi misalkan itu adalah orang. Kemudian strategi, ya kalau seandainya kita sampai jauh ke depan itu sampai kurun waktu yang lama sekali itu tidak tumbuh-tumbuh, berarti strategi kita yang kita terapkan tidak tepat. Itu adalah risiko strategi. Barangkali proses juga, setiap ada melakukan proses tertentu pasti ada kesalahan dan semacam fraud ya. Nanti kita lihat ada risiko fraud atau kecurangan yang dilakukan orang itu selalu ada. Dan satu lagi mungkin kita tidak pernah mengenalkan risiko ya. Fraud itu selalu ada, tapi kita tidak mentolerir terlalu besar. Tapi jangan besar. Kita memindahkan enggak? Kasihan ya biro. Kemudian rendahkan switching cost. Switching cost itu pindah kerja. Orang itu gampang pindah kerja, berarti switching cost-nya rendah. Kalau seandainya orang mau misalkan mau dimutasikan itu sulit, berarti switching cost-nya amat tinggi. Nah barangkali semua orang harus membangun kondisi bahwa switching cost itu rendah. Itu yang amat penting. Kemudian terakhir adalah kita harus memantau risiko. Tapi